karena kami akan segera merenungkan firman Tuhan. Mohon anugerah belas kasihan pertolongan-Mu, supaya kami mengerti dan menghidupi firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur, amin. Hai anak-anak, jumpa lagi dalam Renungan Habatus. Yuk kita lanjutkan dari kitab Para Rasul pasal 3 ayat 11 sampai 26. Nanti semua ayat-ayatnya dibaca ya. Nah anak-anak, banyak orang takjub, kagum, heran, pada heboh, ramai sekali. Ada apa ya? Petrus menyembuhkan orang lumpuh di dekat pintu gerbang Bait Allah. Ini adalah peristiwa besar, luar biasa, sehingga orang-orang menganggap Petrus dan Yohanes orang hebat yang memiliki kuasa besar. Tetapi Rasul Petrus dan Yohanes menanggapi situasi itu sebagai suatu kesempatan bagus untuk menceritakan tentang Tuhan Yesus. Mereka memberitakan Injil Kristus. Petrus memberitakan bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah penyembuh yang sesungguhnya. Nah anak-anak, ada banyak cara yang Tuhan kerjakan supaya manusia diselamatkan. Bisa melalui kesembuhan, mendapatkan pertolongan ketika menghadapi kesulitan besar, dan banyak lagi. Tetapi Alkitab mencatat ada banyak orang diselamatkan ketika mereka mendengar berita Injil. Berita Injil adalah berita tentang Tuhan Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib, bangkit pada hari yang ketiga. Setiap orang, setiap anak yang percaya, dosanya dihapuskan, diselamatkan. Mari kita coba perhatikan isi khotbah Rasul Petrus di Serambi Salomo. Nanti kalau kamu baca semuanya dengan teliti ya. Sebagian besar isi khotbahnya adalah tentang Tuhan Yesus Kristus, bukan tentang masalah kesembuhan orang lumpuh. Tapi Tuhan Yesuslah yang menyembuhkan orang lumpuh itu. Yuk kita baca sama-sama ayat 16. 1, 2, 3. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Nah anak-anak, hari ini firman Tuhan mengingatkan kamu dan saya sebagai anak-anak Tuhan yang sudah diselamatkan. Tuhan ingin sejak kecil kita yang sudah percaya senang memberitakan Injil, senang menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada banyak orang. Mari kita setia meninggikan Tuhan Yesus Kristus dengan memberitakan Injil yang telah kita dengar menjadi pesan utama dalam kehidupan kita. Amin. Habatus, hidupku bagi Kristus. Nah, buat anak-anak yang belum percaya, saat ini, sekarang juga jangan tunda lagi. Kamu sudah mendengar berita Injil. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, maka kamu diselamatkan. Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur karena iman yang Tuhan karuniakan. Kami adalah orang-orang yang sudah mendengarkan berita Injil Tuhan. Dan biarlah berita Injil yang ada pada kami dapat terus kami tinggikan, dapat terus kami beritakan kepada banyak orang. Tolong kami sejak kecil kami mencintai firman-Mu. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur, amin. Habatus